Jadi tiga inti daripada yang disebutkan tadi, yaitu taat, meninggalkan maksiat, dan mukhalafatul khalq, muamalah dengan makhluk dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadi penyebab dekatnya seorang hamba kepada Sang Khaliq. Muamalah di dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ra'aitaha munasabatan li nafsik, kalau kita melihat daripada yang sudah dijelaskan, baik di dalam taat maupun meninggalkan maksiat maupun daripada muamalah dengan makhluk kita Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihatnya itu adalah munasib, munasibah, itu menjadi cocok bagi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana kita menjaga hati kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat. Salah satu dicontohkan di bab taat. Di dalam bab taat sudah dijelaskan daripada yang wajib-wajib itu zahir atau yang sunnah-sunnah di dalam zahir maupun bagaimana adab secara batin. Sudah dijelaskan. Maka salah satu contoh yang pernah kita jelaskan di situ ada sunnah. Kalau yang wajib dalam zahir, kalau dia tinggalkan itu sah amalan taat. Dan kalau dia meninggalkan sesuatu yang wajib di dalam ilmu zahir, misalnya sholat rukunnya kurang satu, tidak sah sholat, sah taat. Tapi kalau misalkan sunnah, kenapa di sini dibilang munasabah li nafsik, itu cocok untuk kau lakukan, tidak ada menjadi penyebab. Walaupun sunnah bisa menjadi kita menjadi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan salah satu contoh di dalam tahiyatul akhir, di situ disunahkan seseorang duduk tawarruk. Selain faedahnya, selain duduk di dalam sholat yang setelah duduk tersebut salam, assalamualaikum, maka sunnahnya iftiras. Tapi kalau setelahnya salam, sunnahnya namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk ini disunahkan mengeluarkan kaki kiri nongol sedikit ya. Setiap duduk dia akan setelahnya salam, maka itu sunnah. Nah, sini kenapa makanya tadi Imam Ghazali mengatakan kalau itu yunasibah, engkau akan melakukan sesuatu yang sunnah, mendapatkan pahala. Tapi kalau yunasibah, itu akan merugikan orang yang lain, akan berinjak. Nah, misalkan dia tawarruk sama, kalau kita di sini alhamdulillah tempat kita sholat dua, sebagian tempat misalkan di Raudhah di Madinah jadi kita akan masuk. Makanya dikatakan oleh para fuqaha sah sholatnya orang itu sujud di atasnya orang. Tidak pernah kita nanti sholat jamaah rame dalam satu ruangan saja, ya di masjid yang kecil di sana itu sering. Kalau di musim khatam orang yang tidak mau ruangannya kayak gini, misalnya yang masuk 500 orang, masjid kita cukup berapa? 300. Kalau misalnya 500 bisa ya? Bisa ya. Nah, di masjid Al-Alawi lebih kecil dari ini dalamnya. Tapi kan Al-Quran kalau dihitung mungkin yang masuk lebih 500. Kalau kata malam 27 Ramadan, malam 27 Ramadan itu sampai jalan-jalan penuh, gang-gang penuh. Tapi yang masuk itu terserah mau masuk berapa, nanti itu diberkahi masjid Al-Alawi. Karena memang sempit-sempit, cuma ada jalan, adanya jalan orang, maka jalan itu dikenal oleh para orang yang pernah perhatian dengan jumlah yang masuk. Bilang segitu masuk segitu dia cukup masjid baru. Makanya ada jumlah boleh orang itu sah sholatnya walaupun dia sujud di atasnya orang. Karena apa? Karena kalau dia tak sujud ya, maksudnya sujud tapi susah dan masih tahu ya apa itu. Tapi di kitabnya para fuqaha mengatakan sah sujud orang di atas orang. Maka di sini dari segala sesuatu yang misalkan dia akan duduk tawarruk tapi yang sebelahnya akan injak kaki, maka lebih afdal dia tidak melakukan sunnah tersebut.
bisa tidak menjadi sunnah. Karena dia akan menyakiti saudara muslim yang lain. Wa idza maka ma'ilan ilaiha. Jadi segala jenis baik itu taat, baik itu maksiat. Maksiat ini juga karena sebagian ahli adab sesuatu yang mubah itu juga dibilang meninggalkan maksiat. Kalau dia misalnya seperti penjelasan Imam Ghazali, syiba minal halal ada mabda kulli syar'i. Dan dijelaskan ini juga pas ada dari Yaman menjelaskan bahwa makanan yang halal tapi kenyang itu bisa menyebabkan kita untuk terjerumus kepada kemaksiatan. Di mana kenyangnya dengan yang haram. Maka di sini dikatakan baik itu membuat taat tiga jenis tadi, kadang-kadang juga kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan maksiat atau bermuamalah dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat itu yang membuat tenangnya hati kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan. Baik mubah, baik sunnah, baik makruh. Karena terkadang sesuatu yang makruh di dalam bab sesuatu yang makruh kalau dia ditinggalkan akan menjadi haram. Sesuatu yang taruhlah makan bawang, tidak makruh. Tapi kalau tak dimakan bawang itu kita akan mati, kita akan tambah sakit. Yang mau berdoa ke sholat makan bawang, apalagi Jumat, bahkan di situ daripada udzur Jumat wal jamaah. Ya, para ulama mengatakan udzur orang sholat Jumat, bawang Jumat, dia itu masih ada bawang, tidak wajib Jumat. Kalau dia akan mengganggu orang-orang di sebelahnya, bawang. Banyak di situ udzur Jumat, udzur Jumat hujan. Hujan udah ramai orang, wajibnya ada dan ada wajib lain. Apakah wajib Jumat? Wajib Jumat. Karena udzur Jumat wal jamaah, udzur sholat Jumat dan berjamaah itu adalah salah satunya hujan. Karena ada banyak juga udzur di dalam syariat tak hanya satu. Intinya kalau mau Jumatannya Abdul Kudus Jumat di situ adalah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon untuk itu siapa yang menolak diskon. Kalau misalkan ada diskon barang, kenapa orang berbondong-bondong mengambil diskon itu? Maka diskon dari Allah Subhanahu wa taala itu dia kerjakan dapat pahalanya. Dapat pahalanya. Ragilan fil amal biha. Kalau kita merasakan hati kita tenang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam taat, meninggalkan maksiat dan bermuamalah. Dengan muamalah tersebut kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus kita lakukan dan dahulukan daripada amalan tersebut. Fa'alam annaka 'abdun nawwarallahu bil iman qalbak. Sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang yang menjadi umatnya bagi Rasulullah SAW, Allah sudah titipkan sedikit daripada cahaya iman pada diri. Di dalam hatinya pasti orang yang Islam, umat yang bagi Rasulullah SAW, yang dibilang umat Rasulullah SAW pastinya ada percikan cahaya iman di dalam hati. Kalau yang belum masuk Islam, belum ada percikan iman. Nah, itu ada percikan atau bisa digambarkan kayak atau apapun. Kalau dia masih merah, bagus. Tapi kalau udah mati, tidak ada percikan iman. Kalau baru sedikit, tinggal didiop bisa tambah besar. Wajarah lahu sadra, dan dengan
luasnya iman itu akan menjadi ukuran luasnya hati seseorang. Jadi hati seseorang itu ukurannya luasnya rahmatnya kepada Allah dan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah seluas iman. Seluas iman. Wa ta'aqqad anna li hadhihi al-bidayah nihayatan. Dan sesungguhnya di permulaan daripada hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pasti ada ujung awal dan ada ujung akhir. Walaha asrar wa anwar wa ulum mubasyarah wa qad ada wa qad awda'na hadha kitab yaqul. Maka ini Imam Ghazali membahas bab tadi taat, membahas bab maksiat, meninggalkan maksiat dan mengerjakan taat, kemudian mengerjakan muamalah dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini permulaan daripada hidayah. Dan kalau kita bisa sempurna melakukan taat yang wajib disertai adabnya, meninggalkan maksiat sesuai adabnya, jadi meninggalkan maksiat. Dengan ada orang meninggalkan maksiat, tapi hatinya selalu bermaksiat. Ini juga maksudnya ada bagaimana meninggalkan maksiat. Begitu juga ada daripada mukhalafah al-qalb, bermuamalah dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga dengan ada. Dengan tidak sempurna, maka itu adalah permulaan yang bisa dikatakan permulaan hidayah. Dan kapan akan menyatakan ujung akhirnya daripada hidayah tersebut, maka kita harus bisa mengamalkan yang namanya kita tidak mungkin di Imam Ghazali. Tidak mungkin berarti akan banyak hidayah-hidayah para sholihin, jadi sebelum umatnya Nabi Rasulullah SAW sampai umat Islam, terus para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dikisahkan dengan hidupnya mereka. Dan kalau kita bisa meniru daripada apa yang dikerjakan Nabi, berarti kita sudah sampai puncak daripada hidayah tersebut. Sebagai dalam mengatakan yang saya kita yang cukup kita sudah jauh daripada wujud daripada hidayah tersebut. Kita dapat mengambil, kalau kita mengamalkan susah, tak bisa. Bahkan seperti Bayi Masyur tidak menyebutkan ada kita naqra'aha wa la na'malha. Kita membacanya, tapi kita tidak bisa mengamalkan apa yang ada di dalam. Kalau kita baca kita tidak mengamalkan, apalagi baca Al-Quran. Kita baca kita Al-Quran, tapi pekerjaan kita jauh daripada Al-Quran. Maka baca Al-Quran itu juga sudah paling tidak cipratan daripada makna Al-Quran, makna daripada hadis, makna daripada kitab yang al-Mudin. Cipratan amalan kita yang sedikit daripada beda itu dapat membawa keberkahan. Jadi Imam Al-Idrus menyebutkan barang siapa menulis kitab yang al-Mudin, kalau tulis Al-Quran, cukupnya yang al-Mudin, Al-Quran terlalu tinggi, atau mengamalkan semua isi Al-Quran terlalu tinggi. Mengamalkan itu hidayah, mengamalkan ia al-Mudin, atau menulisnya saja, atau membacanya dari awal sampai akhir, maka insyaallah terjamin dia masuk surga. Apalagi dia mau mengamalkan Al-Quran, orang yang bisa dari Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas 30 juz. Bukan hanya dihafal, tapi dia diamalkan. Kalau dia bisa amalkan, maka pastinya dia tidak diragukan masuk surga. Kemudian dikatakan wa ta'aqqad anna bihadhihi wa inna ra'aita nafsaka tastaqbilu al-amal bihadhihi al-wadha'if. Maka dikatakan yang permulaan hidayah ini saja, ibadah kita disertai dengan adabnya, meninggalkan maksiatnya kita disertai dengan adab-adabnya, bagaimana untuk menghindarinya. Kemudian muamalah kita dengan makhluk, di sini juga jangan sampai
Di bidaya pun kita di zaman ini mungkin juga sudah mengatakan kita sangat berat untuk bisa mengamalkan. Mengamalkannya istiqomah dalam mengamalkannya, maka ini adalah sesuatu yang berat bagi kita. Kalau ini sudah berat, ya, kita harus makanya katanya sebagian salaf seperti Imam Ahmad bin Hasan al-Attas menyebutkan di zaman ini, beliau di setelah zaman ini Imam Al-Habsyi, lalu 100 tahun yang lalu. Beliau mengatakan kita di zaman ini tidak ada yang bisa kita harapkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Apakah itu bisa menjadi jaminan untuk kita? Karena sudah jauh dengan orang tua kita yang terdahulu. Kemudian apalagi kalau sama setara ibadah kita dengan ibadahnya para sahabat atau para tabi'in sudah sangat jauh. Khusyuknya mereka tidak dapat seperti khusyuknya kita. Jadi kita tidak dapat seperti khusyuknya mereka. Ikhlasnya kita tidak dapat seperti ikhlasnya mereka. Dalam taat, di dalam meninggalkan maksiat apalagi lebih susah meninggalkan maksiat daripada mengerjakan taat secara sempurna. Dan begitu juga muamalah. Maka katanya Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, semua amal ibadah kita tidak ada yang bisa kita harapkan di zaman ini. Tapi yang kita bisa harapkan adalah bagaimana memasukkan rasa cinta besar dengan orang-orang yang sudah mencapai amalan tersebut secara sempurna. Dan kalau kita sangkutkan amal kita, cinta kita dengan amalan mereka, dengan orang-orang yang sudah sempurna amalnya, insya Allah itu yang bisa menjadi jaminan amal kita bisa diterima. Kalau kita sekarang mengharapkan ibadah kita tidak bisa kita harapkan. Dan sini dikatakan kalau kita sudah baca yang ada di kitab Bidayah ini, terus kita mengatakan berat kita mau melakukannya, sudah ini yang disebut tadi oleh Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, bahwa kita tidak bisa mengharapkan daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauh tidak akan bisa diterima di Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan pada afdalnya segala sesuatu tatkala amal tersebut dia sadari bahwa belum diterima. Paling afdalnya amal adalah mengamalkan sesuatu amalan dan kita merasa amalan tersebut benar-benar belum diterima. Dan paling buruknya dosa, bagi ulama mengatakan paling buruknya dosa adalah melalaikan dosa tersebut. Jadi bilang dosa, dia merasa tidak melakukan dosa. Dianggap dosa itu sesuatu yang biasa. Ini dosa yang besar. Makanya pada akhirnya sebagian ulama kita mengambil kesimpulan dari kitab Bidayah, permulaan Bidayah ini adalah segala sesuatu kebaikan harus kita lupakan. Harus dilupakan gimana? Seolah-olah kita belum memiliki amal. Seolah-olah kita belum memiliki amal. Dan merasa sesuatu yang harus kita selalu ingat adalah keburukan kita, bukan keburukan orang. Yang kita harus ingat adalah keburukan kita, dan melupakan keburukan orang, dan mengingat kebaikan orang, dan melupakan kebaikan yang kita lakukan. Ini sebaik-baiknya Allah di zaman ini khususnya. وتستكثر هذا الفن من العلم وتقول لك أن ينفعك هذا العلم بمحافل العلماء. Nah, ini juga disebutkan oleh beliau tatkala Imam Ghazali menyebutkan setiap orang tatkala dia merasa susah untuk mengamalkan permulaan daripada amalan yang mendapatkan hidayah, maka dia harus menyibukkan dirinya dengan segala jenis macam ilmu syariat. Maksudnya setiap bab dia harus cari tahu. Dengan sibuknya dia dengan ilmu, maka itu juga akan memberatkan daripada amalnya. Wa taqulu laka annaka yanfa'uka hadhihi. Dan kita harus meyakini apapun amalan kita yang tidak didasari dengan ilmu, maka kita harus mendasarkannya
dengan para ulama. Jadi segala sebuah amalan yang tidak dilandaskan dengan ilmu syariat, maka kita harus meyakini bahwa amal tersebut tidak bisa cepat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Islam, kulli amalin bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segala sesuatu amalan yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka amalan tersebut tidak mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang ditahan untuk dicipta, akan tidak tertulis bahwa itu amalan. Bertaburlah wa mata yudatimka hada ala al-aqrani wal mudhara wa kaifa yarfa'u mansibaka fi majalis al-umara. Jadi di sini juga dikatakan manfaat daripada ilmu adalah tatkala kita duduk dengan para ulama, orang yang paham. Kita akan mendapatkan ilmu tatkala kita duduk dengan para ulama. Kemudian bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu yang martabat yang tinggi adalah dengan ilmu. Makanya kalau duduk para ulama di kalangan para umara, pastinya para umara akan rendah, harus rendah, dan ulama harus tinggi. Di dunia wal akhirah. Makanya kalau misalkan ada orang aulia, ulama, orang soleh yang meninggal akan dikenal. Kalau umara setahun 2 tahun dilakukan. Dan kalau raja-raja mati ya sudah, tidak ada yang dikenal. Walaupun punya kebaikan, tidak akan dikenal. Wa kaifa lahu an yusilaka ila silatil arzaq wa wilayatil awqaf wal qada fa'lam anna syaitan qad aghwaka wa ansaka qalbaka wa nahwa. Juga dikatakan, ketahuilah bahwa syaitan itu selalu merusak dan ada, selalu berusaha membuat Bani Adam, bukan hanya bagi Rasulullah, Bani Adam. Kemudian dikhususkan ada hubungannya bagi Rasulullah SAW, berarti supaya bagaimana dia meninggalkan daripada taat dan menyibukkan dirinya dengan yang namanya maksiat dan menghancurkan daripada muamalah. Taat itu sudah diatur dalam syariat. Meninggalkan maksiat juga sudah ada aturannya dari para ulama. Dalam muamalah juga sudah ada aturannya yang akan menjadi sini. Dalam bab muamalah disebut ilmu yang berkembang. Makanya sebagian manusia kita ada yang dinamakan fikih tahawulat. Keadaan zaman itu juga keadaan tempat dan keadaan zaman itu bisa menyesuaikan kita bagaimana bermuamalah dengan makhluk Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, makhluk Tuhan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadlul syaitan mitlaka liya'allimaka maqdud annahu yusilaka ila uqtayan. Di sini dikatakan syaitan tetap berusaha mendekatkan kita, seolah-olah kita dibuat seperti taat, seolah-olah kita dibuat meninggalkan maksiat ya Allah, dan dilihat seperti muamalahnya bagus sama seseorang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya adalah syaitan akan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh makanya di bab taat itu harus berfondasi dengan ikhlas, dengan husnuzan dan ikhlas. Itu fondasinya taat ibadah, ikhlas dan
husnuzan. Jadi kalau orang kelihatannya baik secara Allah, bermanfaat, kita harus berprasangka baik, baik. Tapi dia harus yang melakukan daripada rohani tersebut. Kalau tak ikhlas, dia mau sholat 1000 rakaat, tapi tujuannya tidak semua orang, maka percuma. Puasanya masya Allah cuma disertai dengan maksiat, dengan sesuatu yang membatalkan pahala daripada puasa tersebut. Maka percuma yang seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah yang didapatkan harus dilakukan saja. Maka ini adalah syaitan punya usaha yang terpenting adalah mengganggu daripada rencana dan tujuannya bagi Rasulullah SAW di amalan, di sebuah taat atau meninggalkan maksiat. Maka dikatakan oleh sebagian mereka Rasulullah kami yang taat dengan maksiat. Ada sebagian taat tetapi ternyata adalah maksiat. Salah satu contoh ada orang datang ke sebuah majelis, istiqomah ada majelis, tapi datang itu tujuan bukan dia untuk menjadi majelis. Tujuannya adalah untuk sesuatu hal yang akan menjadi berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah sesuatu yang dikatakan maksiat, walaupun dia datangnya taat, dia datangnya ibadah. Orang sholat seperti pernah kita temukan di suatu daerah, itu dia belajar ilmu tafsir. Kemudian bahkan kalau kita yang muslim kalah sama dia, muslim Islam, tapi dia hafal Al-Quran. Kemudian hafal Al-Quran bukan hanya satu riwayat, 10 riwayat dia hafal. Kapan surat Al-Fatihah itu bisa dibaca sholatnya menjadi sin, dia tahu jadi hukumnya seperti itu. Riwayatnya dari pimpinan sirat seperti itu. Orang Islam tidak tahu riwayat siapa yang dia bagi, tapi dia belajar tafsirnya, dia belajar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk urusan Islam. Berprajis kemudian maka apakah ini dibilang taat? Islam ada berbagai Islam. Atau ada satu orang menuntut ilmu, tapi tujuannya adalah juga untuk menjadikan Islam, maupun Islam. Itu tidak maksiat. Ma'lam annahu qad la yasfu lakal mulk fi mahallatik fadlan an qariyatik wa baladik mimma futuka bihil mulkul muqayyim wa na'im daim fi jiwari rabbil alamin. Maka ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu yang membuat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita di dalam meninggalkan maksiat, memperbaiki diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik melalui jalan taat tadi, meninggalkan maksiat, bermuamalah kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan kalau taat itu sudah jelas dan gampang dilakukan, dan sabarnya ringan. Sabar dalam taat itu ringan. Sedangkan sabar dalam meninggalkan maksiat ini lebih berat. Bukan maksiat yang haram, sesuatu yang haram zina, bukan itu sebenarnya yang dibilang maksiat ini. Ada maksiat yang sedikit itu yang menyebabkan seorang itu terjerumus masuk ke neraka. Kecil, sedikit. Dia punya amalan numpuk, ibadahnya numpuk. Tapi ada amalan yang kecil, maksiatnya kecil, itu juga menumpuk. Tumpukannya darahnya yang kecil itu lebih besar daripada amal ibadahnya yang besarnya. Apa katanya? Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin
sabahiyah. Barang beramal kecil tapi istiqomah dan ikhlas itu menjadi dia penyebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang bermaksiat yang kecil, sedikit kecil, bukan sering setiap hari dia harus sama satu muslim, tapi istiqomah. Nah, itu bisa menjadi penyebab dia terus masuk neraka. Karena kebanyakan saudara-saudara insyaAllah dia akan lihat amalan yang kecil tapi dia terus menerus. Maka dijadikan pertama perbaiki diri, baru bagaimana memperbaiki orang yang paling dekat keluarga. Kemudian tapi di sini dikatakan memperbaiki diri ada derajat begitu. Bagi orang yang sudah memiliki kedudukan ilmu, memperbaiki dirinya juga di bab tersebut orang yang menyampaikan ilmu itu tujuannya bukan menyampaikan ilmu kepada orang saja, tapi dia mulai dari dirinya, mulai dari dia sebutkan ke orang itu untuk dia mengingatkan diri. Begitu juga segala sesuatu yang akan dia sampaikan daripada nasihat, itu tujuannya adalah nasihat untuk diri. Kemudian baru meluas ke kampung, kemudian meluas di daerah tersebut, maka itu akan menjadi penyebab dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya adalah dia akan mendapatkan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Tasliman katsiran ila yaumil. Ini bab daripada penjelasan dari Imam Al-Ghazali bagaimana kita bermuamalah tadi dengan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat adalah melakukan taat. Sudah sempurna taat kita? Oke, akan diterima. Tapi ingat yang kedua, tinggalkan maksiat. Innal hasanat yamhunna as-sayyi'at. Kalau kita tulis, jadi taat itu diibaratkan sebagian ulama, kita tulis ini amalan kita. Ada sholat, ada sunnah-sunnah dalam sholat, ada semua. Kita tulis. Kira-kira kalau tulis itu cepat dong. Mau cepat misalkan kalau tulis satu halaman, satu papan itu kita tulis 1 menit misalnya. Jadi saya tulis dulu, bapak tulis. Ya siapa? Siapa ada siapa? Kalau tulis itu, kalau tulis kapurnya di kapurnya di kalau hapusnya sampai 1 menit lebih cepat menghapus. juga cepat kan? Mana lebih cepat tulis apa hapus? Hapus. Makanya dikatakan oleh para ulama itu ada riwayat bahwa disebutkan oleh Rasulullah SAW innal hasanat yamhunna as-sayyi'at. Segala amal taat yang kita perbuat kita tulis, tapi itu kapan dihapusnya? Apa maksudnya kapan dihapusnya? Sedikit satu maksiat itu menghapus banyak. Jadi amal ibadah kita berapa banyak amal ibadah kita? Imam Abdul Aziz kepada saya kali 1000 kali, 25.000 kali sholawat, 25.000 kali beristighfar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bisa semua katanya. Dia takut dengan satu maksiat dan dia tidak ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berniat sesuatu melakukan taat tadi sedikit, tapi kalau ada ini baru saya sholat sunnah. Berarti dia sudah Iya. bukan lillahi ta'ala. Nah, sesuatu yang kecil tadi bisa menghapus daripada semua daripada ibadah. Yang menghapus itu lebih cepat. Sama kayak sekarang orang dokter ditanya tensi apa namanya gula, kalau gula itu lebih bahaya naiknya gula apa turunnya.
daripada naik. Benar atau salah? Benar. Itu lebih mendekati dengan yang namanya mati daripada naiknya. Sama-sama bahaya. Jadi lebih bahaya mati. Turun. Nah, begitu juga di dalam amal. Begitu di dalam amal, menurunnya drastis amal itu lebih cepat. Hapusnya itu tadi seperti tadi lebih cepat daripada menulis. Karena hapusnya itu sedikit aja sudah terhapus. Kalau kayak pulpen harus ikutin menghapusnya lebih gampang. Dari papan kita sebetulnya pada itu menghapusnya tisu juga bisa. Misalnya bisa menghapus daripada tidak. Begitu juga muamalah. Ketiga sesuatu ini berbeda budaya. Mulaan kita dekat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita perbaiki ibadah dan taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana supaya amal itu, taat itu selalu sampai nanti di akhirat tertulis tulisannya tidak ada yang kehapus, tidak namanya maksiat, khususnya maksiat tadi. Kemudian bagaimana supaya kita maksiat tersebut juga tidak ada yang tertulis, tidak mungkin kita tinggalkan yang namanya maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti hal-hal daripada maksiat ada, kemudian maksiat hati kita tinggalkan semua. Tapi itu akan bisa istiqomah tatkala kita berbuat baik kepada makhluk kita yang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan orang yang sudah sempurna di dalam sunnah, hidupkan tiba dengan Rasulullah SAW, kemudian amal semuanya bagus daripada amalan, maka dia akan, itu adalah salah satu daripada bibit daripada hidayah, tumbuh daripada hidayah, tumbuhnya hidayah. Kira-kira kalau sudah ada hidayah, ada pohon pasti ada buah. Tapi bisa dikatakan sebagian pohon sekarang tidak ada buah. Makanya dulu ada syair anak jadi diumpamakan dengan syair tersebut di zaman itu belum ada pohon yang tidak berbuah di zaman itu. Semua pohon pasti berbuah. Maka pada orang itu tidak ada pohon yang tidak berbuah, pasti berbuah. Nah, kita menciptakan setelah itu pohon yang tidak berbuah. Kayak pohon-pohon di jalan tidak ada pohon yang pohon ini menawan di jalan. Ada banyak berbagai. Sengon. Ada buahnya tidak ada buah. Sengon. Jati itu kan. Ceramah. Diumpamakan seperti itu. Maka amal kita, doa kita, masih adalah bibit daripada hidayah. Amalan kita lebih daripada hidayah. Apa buahnya? Akan tertanam pada hati kita dari bibit taat, dipupuk dengan tindakan maksiat, bibit tersebut hingga tumbuh. Kalau dia mau berbuah ya dengan beramal yang baik. Buahnya itu tertanam sifat rahmat pada diri seseorang. Jadi katakan kalau sudah
punya agama juga kita berhormat. Maka tatkala sifat rahmat itu udah ada, jangan sama manusia, semua makhluk bertanya Allah Subhanahu Wa Taala dia katakan sifat rahmat. Seperti sini amal Allah menyerahkan sama hewan, sama sapi. Waktu sapi itu dari dibaca dari pagi sampai sore. Adanya ini saya akan sembah keledai, keledai sampai siang, bisa sapi setelahnya. Itu juga biasanya kebanyakan sapi pagi, jadi tak capek membaca selalu. Sifatlah sama hewan ya. Maka sebagian sore kita ambil bekas-bekas makan apa? Roti-roti dari lubang semut di mana? Ya semua itu kalau jadi makanan kan ada. Jadi daripada sifat rahmat. Karena kalau sifat rahmat itu sudah jadi buah hasil itu adalah sebab daripada taat, daripada meninggalkan maksiat itu disebut membuahkan hasil daripada sifat rahmat dan amalan jadi makhluk baru. Situ juga dikatakan kita terkadang sekarang salah kenapa ada sifat rahmat pada hati kita. Kita sering baik kita taat meninggalkan maksiat, tapi ada satu maksiat paling kecil adalah maksiat hati. Sempurna kita dalam taat ibadah, maksiat secara zahir kita jaga, juga betul kita jaga. Tapi terkadang maksiat hati ini agak susah dijaga, sehingga sudah tengok kembang itu gugur, tak ada jadi buah. Katanya kebakaran dalam musuh dan ini digambarkan di TV bulan juga dalam bab itu pernah beliau menyebutkan daripada maksud yang tadi kita bahas di video ini digambarkan taat dia ibadah macam orang sempurna dengan ada pada sunnah-sunnahnya. Bibitnya bagus, meninggalkan maksiat secara zahir sampai udah usuli, udah berkembang. Cuma maksiat hati yang bisa jadi. Maksiat satu aja hati, gugur semua, kembangnya tak jadi buah, tak jadi buah rahmat, amalan sama manusia. Makhluk ciptaan Allah antara ada tentang sifat rahmat. Kenapa? Karena satu jenis maksiat ini perlu di zaman sekarang ini adalah tatkala seseorang menganggap saudara muslimnya saja, makanya kok ada ini, kok ada ini, kok ada ulama seperti ini, ada ulama seperti ini, ada muslim seperti ini, ada yang ini jangan pernah kita membenci yang namanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia kafir. Itu diajarkan oleh para ulama. Yang kita benci adalah perbuatannya. Jangan sampai kita terjerumus membenci makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang akan menjadi bibit apa namanya kalau di pohon hambar, bulat-bulat yang buah itu tidak jadi buah, dari lawan atau apa? Apa dari lawan? Dan saya tadi mana buahnya karena dia harus mereka. Ini salah satu di zaman sekarang yang membuat umat yang bagi Rasulullah SAW tidak ada rahmat, tidak ada mendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena di dalam yang terakhir itu sudah sempurna ibadah, sudah sempurna meninggalkan maksiat dari hatinya. Walaupun sekali dia benci sama sebulan, dia benci walaupun sekali, harusnya dia harus menyerahkan dirinya. Belum bisa membantu Rasulullah menyampaikan apa yang Rasulullah kepada orang kafir dan yang membuat kesalahan. Itu adalah tujuan kita juga. Bukan menyalahkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menyalahkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis di situ kita telah menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga kita tergolong orang-orang yang bisa membantu daripada membantu daripada Rasulullah SAW dalam menyempurnakan Islam ini. Sehingga kita juga mendapatkan keberkahan daripada dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW sebenarnya tidak mau satu
khususnya sekarang dimanapun negeri yang di besar Islamnya pasti syaitannya lebih besar. Dimanapun daerah yang di situ amalan pendekatan seorang hamba lebih banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ujian juga akan lebih besar. Syaitannya akan lebih besar. Karena di setiap satu negeri di situ syaitan minal jin wal ins. Jadi kalangan jin dan manusia ada syaitan. Kenapa? Karena diusahakan orang itu lalai, dibuat dirumuskan, dibuat sebuah jebakan-jebakan untuk orang itu lalai. Tidak bisa dibuat lalai karena dia sudah istiqomah taat, sudah istiqomah daripada meninggalkan maksiat. Tapi kecil dari hamba itu dimasuk sehingga tidak bisa dia merasakan nikmat daripada rahmat tadi. Sebelum kita dipikirkan setiap daripada kita mendapatkan ibadah kita, taat kita, meninggalkan kita akan kemaksiatan, meninggalkan kita akan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bermuamalah dengan makhluk untuk bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mendapatkan ibadah sehingga Allah akan bersama kita. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara agar selalu menghadirkan hati dalam setiap ketaatan? Menghadirkan hati dalam setiap ketaatan, yang selalu ingat Allah. Yang kedua, bagaimana agar selalu mengalahkan setan itu? Ya, mengalahkan setan ini selalu mengganggu kita. Bagaimana agar kita selalu mengalahkannya? Jadi dikatakan yang pertama menghadirkan hati dalam ketaatan. nah, di situ dikatakan ihsan dengan ihsan dengan rukun dari rukun agama itu ada tiga, rukun iman, rukun Islam, rukun iman dengan ihsan. Itu rukun agama. Bukan rukun agama Islam, rukun agama, rukun agama din. Islam, agama harus Islam. Ya iman yang ada enam. Kemudian ada ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ta'budahu ka'annahu yarak fa in lam takun yarak ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita disuruh beribadah seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa ya pasti Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada kita. Nah, di sini dikatakan untuk mencapai bagaimana ibadah kita kebaikan dari Allah supaya kita Menghadirkan hati dalam setiap ketaatan. tidak ada godaan. Hati kita terus terhubung dalam ibadah. Ini para ulama ini sebelum masuk ibadah usahakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak bisa ya, kita harus selalu merasa terjaga. Sebelum kita sholat, kita selalu dihadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bertawaf, padahal jarak. Maka seorang yang mau selalu hadir hatinya di dalam sholat, sebelum dia sholat, atau dia mau ikhlas dalam bagaimana ibadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, maka sebelum dia masuk di hal tersebut harus dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di luar sholat. Bagaimana dia? Kalau sudah dari luar sholat, dia sudah banyak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, khasyat Allah, maka akan di dalam sholat akan lebih khusyuk. Itu kunci. Kenapa mereka mengatakan kalau saya bisa khusyuk dalam sholat? Karena di luar sholat pun mereka sudah berusaha untuk khusyuk. Mau jalan masjid ya ini kan jangan sholat ya. Ini dalam segi segala ibadah. Makanya di situ paling afdal yang paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu sujud. Salah satu hikmah kenapa di dalam ibadah sholat kita berdiri dulu.
Tapi memang paling afdolnya adalah baca Al-Quran dan ruqyah. Tapi paling dekatnya salah bersujud. Kenapa kok harus bersujud? Itu salah satu hikmah supaya kita menghadirkan hati kita sebelum sujud. Untuk korban sudah berada ayat Al-Quran itu tujuan rukuk dulu mendekati sujud. Kembali kita tidak itu salah satu hikmah supaya waktu sujud yang kita ingat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai waktu sujud situ dan paling modal pikirannya waktu sujud. Ini bahaya. Atau dia tidur pas sujud. Pas sujud tidur. Ini apa namanya? Salat tarawih ya. Itulah salah satu juga kenapa dimulai berperang di supaya kita menghadirkan hati. Kalau sudah sujud hadir hati, insya Allah sempurna. Makanya kalau mau dari awal belajar semua dia terakhir tadi sebelum melakukan hal tersebut dia sudah mulai. Makanya di dalam segala amalan. Bahkan kalau orang mau mimpi pun apa yang dipikirannya yang di hari itu ya karena sudah mimpi. Salah satu gambaran yang biasa mungkin kita semua bisa rasakan. Dan karena mimpi tadi hanya pikiran. Maka orang yang khusyuk bersolat sebelum masuk sholat itu sudah usahakan dirinya khusyuk. Ya, orang itu juga mengamalkan sunnah sebuah menyawangi untuk membedakan yang pertama tadi berpikir masuk pikiran itu sebelum masuk ibadah. Yang kedua yang harus dilakukan memuliakan ibadah itu sebelum masuk. Seperti sunnah-sunnah sebuah menyawangi. Kayak orang mau masuk ke rumah raja, dia akan perbaiki pakaian itu. Jangan sampai salah-salah dilihat, mencong aja, kurang diperhatikan. Seperti itu. Nah, yang kedua, ya, tadi kan setan itu selalu cari cara, nah gimana agar kita selalu mengalahkan setan dengan berbagai tingkatan itu. ini jalan yang kedua masyarakat ada banyak sekali membantu. Ya, jadi menjadi dia akan jalan jalan tersebut melalui darah. Itu juga kadang-kadang kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti itu. Nah, maka kalau kita seluas apapun kita menanamkan sebagaimana kita sampaikan tadi adalah kita selalu merasa daripada amal tersebut karena godaan syaitan kita kalahkan dengan rasa kita belum bisa memiliki amal. Dengan godaan kita sadar bahwa kita masih selalu diuji. Dengan kesadaran kita amalan kita belum bisa diterima, mungkin itu menjadi penyebab diterima. Yang kedua kita harus kaitkan dengan orang-orang cinta kita dengan yang sudah sempurna amalnya. Sampai pasti Rasulullah, para sahabat, para dari para ulama salih, kita cinta ini karena ada amalan kita di dalamnya. Jalan cinta sudah terlalu banyak. Maka itu salah satu cara bagaimana supaya amalan kita terkalahkan dan bisa menjadi amalan yang diterima sebagai orang pada. Yang kedua ya melakukan secara berjamaah. Karena penarik amal tersebut walaupun dia tidak diterima, kalau dia diamalkan sama orang yang diterima, sudah ada hadis yang sebelumnya sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholat di belakang orang yang sudah terima sholatnya misalnya atau dan jamaah dari sholat diterima, maka akan ikut walaupun sholatnya tidak diterima. Dan yang terakhir adalah tatkala melakukan maksiat dia jangan asing dengan maksiat. Jadi intinya dua saja. Dia harus merupakan kebaikannya. Nah, sejenis amalannya tadi yang digoda sama syaitan, dia harus merasa amalan tersebut memang belum bisa diterima. Dengan pasrah, dengan merasa ruginya tadi, maka dia insya Allah itu juga dia akan mengalahkan syaitan. Atau dia harus dan yang kedua harus juga dia merasa segala sesuatu maksiat itu dia tak tapi berdosa. Ya, itu berdosa
kalau dia tidak sadar dia suka malah dengan maksiat tadi, maka double. Sudah setan sukses, dapat sukses lagi. Nanti dapat sukses